Juwita Sari, panggilan saya Ratna, umur 29 ke 30 tahun. Kegiatan saya saat ini selain ibu rumah tangga, terus kuliah, saya juga ada kegiatan usaha kecil di rumah. Asal saya dari Kota Tuban, Jawa Timur. Saya finalis dari radio IBS FM Surabaya. Motivasi saya ikut audisi Bintang Asik supaya suara saya bisa didengerin sama seluruh Indonesia. Harapan saya setelah lolos ke tahap final 250 Bintang Asik bisa jadi pemenang kali ya. Ojo lali yo, dukung saya Ratna, pilih langsung dari bintangAsik.com. Suwun yo rek. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Ratna Juwita Sari. Oke, kegiatan sehari-harinya saat ini apa? Yang utama ibu rumah tangga, terus kuliah masih, terus sama ada usaha di rumah. Kenapa sih kok mau ikutan kompetisi bernyanyi ini? Kalau yang lainnya udah kelewat mas umurnya. Iya, terus yang ini nggak perlu ngantri gitu. Terus habis itu kalau Ratna sendiri mulai merasa ada bakat atau mulai suka nyanyi itu sejak kapan sih? Dari TK. Dari TK udah mulai nyanyi gitu. Nah, dari TK apa yang dilakuin untuk ngasah bakat nyanyi kamu? Suka nyanyi, latihan sendiri, cuman kebetulan nggak pernah kita ikut les vokal gitu. Beberapa kali sih ikut festival, dan dari situ kan biasanya kalau sekolahan yang ngirim gitu kan kita dapat mentor gratis pastinya. Oh, jadi belajarnya cuma dari mentor dari sekolah gitu? Ada nggak sih kalau ditanya musisi, tokoh atau idola yang jadi pengaruh kamu atau jadi influence kamu dalam berkarya, khususnya Indonesia ya? Pasti. Yang pertama Vina Panduwinata, terus Ahmad Dhani sama Ari Lasso. Vina Panduwinata, Ahmad Dhani sama Ari Lasso, kenapa tuh? Ngidolain Vina Panduwinata kenapa? Ari Lasso kenapa? Ahmad Dhani kenapa? Oh iya, untung saya nggak nyebut 10 gitu ya. Kalau yang Vina pasti suaranya ya, terus dia suaranya tuh so natural, benar-benar unik. Terus sampai sekarang kayaknya penyanyi-penyanyi yang muda belum ada yang bisa gantiin kalau menurut saya sih. Terus Ahmad Dhani, dia itu agak-agak miring tapi keren karyanya itu semuanya ngena gitu, maksudnya di hati. Kalau Ari Lasso, selain karena saya suka kepribadiannya dia, terus jalan hidupnya juga biasa ibu-ibu gosip sama orangnya humble banget. Beberapa kali ketemu langsung ternyata dia baik gitu, sebagai artis yang papan atas, nggak yang lain-lainnya gitu. Kalau misalkan dukungan dari keluarga atau teman dekat atau teman kantor atas ikut sertaan kamu di Bintang Asik ini kayak gimana sih? Sementara ini sih yang tahu baru suami, adik, sama orang tua, yang lainnya belum. Nah itu kalau dari di antara suami, adik, sama orang tua yang paling suportif, yang paling support banget sama bakat nyanyi kamu sejak zaman dulu itu siapa? Adik. Adik kayak gimana tuh? Suportifnya dalam bentuk apa? Nganterin kalau ikut festival? Iya, dari dulu, dari SMP pokoknya dia my biggest fans lah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada lomba kemana gitu dia pasti ngikut. Terus kalau misalnya dulu kita masih ikut festival band gitu, dia mau bawain tas ganti saya gitu. Terus acara ini juga yang pertama saya kasih tahu dia. Kebetulan adik saya cuma satu-satunya, jadi I love you my bro. Pernah nggak sih ada pengalaman gitu yang sampai sekarang masih diingat sama pengalaman sama adik itu waktu ikut audisi kayak atau apa mau pengalaman manis atau pengalaman pahit gitu, lucu atau sampai nangis gitu, ada nggak?
Pengalaman yang paling berkesan sih ya, waktu itu saya udah kuliah, terus kebetulan ada manggung di salah satu perusahaan semen di Indonesia gitu, kita diundang, saya main, habis gitu ternyata di stage ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk suami saya yang pada waktu itu masih pacar saya, jadi itulah saya terakhir manggung gitu. Jadi saya menangis-nangis bombay sama adik saya, dan dia dengan sabarnya cuma bilang, sudahlah, dia kan yang lebih penting daripada sekedar menyanyi, sudahlah, terima saja, kayak gitu-gitu. Jadi oh ya baiklah, dia memang mendukung saya gitu dalam segala hal. Iya. Tapi sempat nyesel nggak sih pada waktu itu, kan tadi dibilang itu adalah terakhir gitu kan, itu terakhir dari ikut festival apa segala macam. Sempat nyesel nggak sih, sempat meninggalkan untuk dunia musik itu? Enggak. Karena seorang kekasih. Yes, of course. Yes. Oke, selanjutnya pernah nggak sih ikutan audisi kayak ini? Tadi kan dibilang audisi band. Nah, untuk audisi tadi nggak audisi, tadi kita diminta tampil gitu. Oh, diminta tampil. Sekarang pertanyaannya adalah pernah nggak ikut audisi yang serupa, audisi solois? Never. Gitu? Never. Nggak pernah sama sekali. Audisi yang di TV? No. This is my first. Ini first time. Kenapa kok akhirnya memilih untuk ikut Bintang Asik? Padahal sebenarnya yang di TV banyak yang menjanjikan juga gitu. Iya, pastinya. Kenapa kamu lebih memilih Bintang Asik? Akhirnya aku ikut aja deh. Kenapa itu? Ya, yang pasti karena itu ya, saya suka sama idenya. Jadi semua orang bebas bernyanyi gitu. Semua orang, tidak terbatas umur, tidak terbatas profesi, tidak terbatas waktu kan, kapan aja boleh gitu nyanyi, terus langsung kirim, gampang gitu, nggak usah kita ngantri-ngantri apalah segala macem gitu. Saya suka konsepnya, yang pertama. Terus yang kedua, ya itu tadi, saya ingin suara saya didengerin sama seluruh Indonesia. Wah, yes. Lanjut, kalau ditanya ini, kalau tadi kan sempat meninggalkan dunia musik karena kekasih, sekarang menjadi suami. Yeah. Kalau misalkan ada nggak sih satu pengalaman yang paling bisa dibilang paling sulit lah, kalau sekarang ini lagi di puncaknya gitu kan, lagi sukses-suksesnya, tapi namanya roda itu terus berputar gitu kan. Pernah nggak sih yang waktu lagi ada di bawah banget itu, pernah nggak? Sering ya. Sering ya. Satu yang paling diingat. Waktu waktu saya tidak berhasil masuk di perguruan tinggi negeri yang saya tuju. Ya, itu momen-momen yang paling saya ngerasa bahwa how hard is this life? My life is so hard. Ya kayak gitu. Pada waktu itu yang paling kecewa siapa sih? Saya sendiri. Orang tua? Enggak. Mereka selalu ngasih support sih. Cuman saya aja yang merasa bahwa saya yang mengecewakan mereka gitu. Saya belum bisa memberi kebanggaan buat mereka. Terus kalau misalkan ini kamu dikasih kesempatan nih untuk menyampaikan sesuatu ke orang tua, kamu pengen ngomong apa? Boleh khusus untuk mama, boleh khusus untuk papa, boleh. Bapak, Ibu, saya minta maaf kalau selama ini kayaknya belum bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat kalian bangga. Cuman saya selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat kalian, buat suami dan buat anak-anak juga. Oke. Ratna, kalau ditanya orang yang paling menginspirasi Ratna untuk terus bersemangat di hidup ini itu siapa sih?
paling ya, berarti cuma satu. Ya, harus cuma satu aja. Untuk saat ini kayaknya suami ya. Apa yang udah pernah suami lakukan untuk kamu sampai akhirnya dia jadi inspirasi kamu? Semuanya. Dia pernah jadi teman, dia pernah jadi guru, dia pernah jadi musuh, pernah. Dia juga ya, dia juga pernah jadi orang tua buat saya juga. Semuanya dia pernah lakukan buat saya. Jadi he's the most inspiration in my life. Kira-kira kalau pernah nggak sih punya satu pengalaman barengan sama suami yang sampai sekarang itu jadi titik balik hidup kamu, maksudnya kamu ingat sampai sekarang? Pengalaman ya sama suami. Sedih bareng atau susah bareng atau waktu senang bareng dilamar ngapain gitu? Waktu dilamarnya Suami saya sih nggak gitu-gitu amat ya, cuman setiap momen bersama-sama dia itu selalu berkesan. Semuanya berkesan ya. Oke, Ratna, sekarang kamu ada di 250 besar untuk bintang asik, cara asik jadi bintang ini. Apa yang jadi harapan kamu ke depannya di kompetisi ini? Semoga bisa terus lolos sampai grand final, sampai pemenangnya. Jadi saya bisa menjadi inspirasi buat remaja-remaja di Indonesia bahwa go on. Walaupun kamu berhijab, walaupun kamu sudah tua, kamu punya 2 anak, kamu masih tetap bisa berkreasi di bidang musik tentunya. Kalau misalkan Ratna menang sampai di grand final, sampai Amin. sama Indonesia untuk bintang asik, kira-kira hadiahnya akan diapain? Amin. Dipakai dong. Dipakai lah. Dipakai ke keluarga? Ya pasti. Kalau misalkan dapatnya duit, dibagi sama adik, terus sama orang tua, terus buat seneng-seneng deh. Oke, terima kasih.